Oke, teman-teman, ini saya ada motor bit injeksi ya. Dia yang start halus ya, atau smart starter. Ya udah pakai relay. Oke, teman-teman. Motor ini saya lembur ya, karena yang punya tuh mintanya besok jadi, dan ini ngantrinya tadi sore. Ya, langsung saya garap malam. Oke, ini motor bit injeksi ini kendalanya dia di start nggak bisa ya kan udah start bentar ya, jadi nggak kasar. Kalau beat yang udah lama itu kan kasar startnya. Udah belum pakai relay, ini udah pakai relay, jadi start halus ya, itu nggak respon sama sekali. Nah, di bagian kode milnya tuh nggak ada histori apa-apa ya, atau masalah apa. Kalau motor ini ada kendala kan biasanya ada historinya. Dia menampilkan kerusakan pada kode mil, tapi ini nggak bisa, nggak ada maksudnya. Start tetap nggak bisa gitu ya, dan terkadang kata orangnya juga kadang bisa, tetapi di setelah engkol dia normal bisa gitu ya. Oke, nanti coba kita bersihkan pada bagian akinya dulu ya. Oke, pokoknya intinya di kode mil tidak ada eh, histori apa-apa ya teman-teman. Di setelah engkol hidup gitu ya. Nih saya coba ya. Oke teman-teman, tadi sudah saya coba engkol hidup ya, tapi di start nggak bisa. Oke, kita lanjut matiin kontak. Sebelum kita mau copot aki, mau apa, kita mau bersihkan bagian apa itu namanya, relaynya, terus kita mau bersihkan bagian screen-screennya, itu kita usahakan kontak keadaan off ya teman-teman, jangan sampai keadaan on, karena nanti menimbulkan memori pada motor ini, memori kerusakan gitu ya. Pada kode pasti nanti selalu muncul ya. Ini kita lepas. Ini kan screennya tuh ada nomornya ya, ada 10, ada 25, ada 5, gitu ya teman-teman. Itu ya, masangnya jangan ini ya teman-teman, jangan asal. Itu, nah ini ada keterangannya, ada tutupnya, itu keterangannya itu 10 volt, 25 volt itu nggak boleh. 25 volt dikasih yang 5 volt itu nggak boleh, itu ada petunjuknya. Makanya kalau kita membersihkan, kita lupa masang screennya tadi ya, kita lihat box bagian atasnya, itu petunjuknya ada ya teman-teman, 25 volt sama yang 10 volt di mana, 5 voltnya di mana. Itu 5 volt ada satu ya. Itu kan kalau kita lupa masang, kalau kita bersihkan semua, kita nggak usah pusing, kita tinggal lihat petunjuknya ya, bagian tutupnya. Oke, tadi relaynya udah saya copot semua, kelihatan bersih ya, dan nggak terlalu kotor. Tetap nanti saya bersihkan, kita amplas atau kita geger juga nggak masalah, sama ya, geger sama amplas sama aja. Jadi kita coba dulu bagian akhirnya. Nah, kita mau coba lihat bagian apa, wadah box relaynya, bagian bawahnya, kabel-kabelnya. Nanti saya mau cek ada yang putus atau enggak. Nah, bagian soket bagian bawahnya ya, nah dudukan soket relaynya
Itu kita lihat ada karatan apa enggak, itu ternyata enggak ada karatan, itu bagus semua, bersih dan enggak ada masalah ya teman-teman. Oke, kita bersihkan satu persatu screennya ya sampai bersih semua. Kita pasang, setelah kita bersihkan kita pasang kembali ya. Dan cara bersihkannya kita copot, kita gigir atau kita amplas ya. Oke teman-teman, ini udah saya pasang semua relay, udah saya bersihkan. Screen-screennya juga udah saya bersihkan, udah saya pasang. Kita cek bagian kabel bagian bawah ya, yang pada dudukan relaynya atau dudukan screennya itu ada. Kita cek apakah ada yang putus atau ada yang kabel yang kira-kira berantas atau kena air aki, tetesan air aki gitu ya, apa kena apa gitu ya, atau mau putus atau kemakan tikus atau gimana ya. Ternyata nggak ada ya teman-teman, berarti nggak masalah, dari situnya nggak masalah. Oke, akhirnya kita pasang dulu. Kita mau tes, coba kita start, udah bisa apa belum. Kalau kemungkinan ini bisa berarti kan karena kotor aja ya teman-teman. Kalau emang ini belum berhasil berarti ada kendala yang lain, kita cari dulu. Ini pada sensornya, sensor kabel yang ke arah relaynya kita cari mengarah ke atas, ke bagian bendik startnya itu, pencetan startnya ya, ke bawah. Itu kabelnya biasanya arahnya ke bawah menuju ke atas ya. Kita harus buka bodi depan atau tebing depan. Oke, kita coba dulu, kita kontak ya. Masih ini ya teman-teman, masih belum bisa. Kita start dulu, masih belum bunyi atau pokoknya belum bisa ya. Oke, kita coba lagi, kita pencet bagian rem tangan sebelah kiri atau rem belakang, tetap masih tidak bisa ya teman-teman. Oke, ini saya coba terus, tetap nggak bisa. Sen normal, klakson normal ya teman-teman, karena ini malam jadi nanti berisik ya. Saya coba contohin, sen itu normal. Oke, ini saya goyang-goyang, kalau bisa ya, atau kurang presisi atau gimana ya, tapi kayaknya sih ini udah terpasang dengan normal semua ya. Nah, kita coba yang 25 volt ini kita ganti pakai sekring cadangan ya. Ini kan belum dipakai, kita coba pasang. Oke, udah kita pasang, kita coba lagi, tetap belum bisa ya teman-teman. Berarti ada kendala yang lain, jadi bukan dari situnya, kemungkinan dari kabelnya yang ke atas atau dari apanya ya. Nah, kabelnya itu dari jagang samping ke atas itu ya. Kita nanti coba bongkar, sebelumnya kita cari dulu apa sih bagian luarnya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah saya bilang kan, kita cari bagian kabelnya ada yang putus apa enggak, tapi sebelumnya, nah ini saya belum arah ke sana ya. Saya nemu bagian ini otomatis remnya yang buat itu kan, kalau kita namanya apa ya, kalau kita rem itu bisa di start gitu ya, kayak jagang samping gitu ya. Kalau dijagangin itu pasti mati, kalau enggak itu bisa di start ya, tapi harus kita rem dulu ya. Ini bendik otomatisnya ini, saya curiga tuh berkarat gitu ya teman-teman, karena dia enggak, biasanya tuh enggak nempel. Nah, saya coba ini dulu, saya buka, saya copot. Oke, karena agak seret tadi saya mencet tuh kayak nggak balik, kayak balik gitu ya. Itu kalau keadaan rem itu kan ada tonjolan, itu ada belnya. Keadaan rem ditekan itu kan muncul, keadaan enggak dia ketekan itu dia nggak nyambung ya teman-teman, jadi nggak serat, nggak bakal bisa.
Oke, kita copot, kelihatan ini ya, kotor sekali, itu berkarat. Pokoknya kita copot. Nah, nanti saya kasih tahu cara pasangnya, tutorialnya kayak gimana ya. Kita kalau bisa dibenerin, kita nggak usah ganti, nggak apa-apa. Karena kan ini orangnya mintanya besok udah jadi ya. Oke, itu kita benerin aja karena stok nggak ada ya, jarang juga ya. Saya stok kayak gini bagian otomatis sensor ini, sensor rem ya. Kita bersihkan aja ya, sambil amplas juga bisa ya teman-teman. Nah, ini saya gigir aja ya karena nggak ada amplas. Oke, ini ada pelor kecil, itu jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang sudah, kita nggak bisa memperbaiki, malah ya nggak bisa dipasang ya teman-teman, dan harus ganti. Sebenarnya nggak mahal ya, ya intinya kalau masih bisa dibenerin, kalau ini saya ya, kalau masih bisa dibenerin, kita benerin dulu ya. Oke, kita gigir, kita intinya kita bersihkan. Setelah bersih, kita pasang kembali ya. Ikuti tutorialnya kayak gimana pasangnya. Nah, kalau teman-teman bingung kalau nanti pasangnya gimana kan, oke, jangan bingung, ikuti panduan saya. Cara pasangnya kayak gini ya. Ya, kita singkirin dulu. Nah, intinya kita setelah bersih, kita lap semua. Oke, setelah kita bersihkan, kita lap, kita langsung rakit pasang. Dan kalau kita setelah rakit pasang itu kan sudah bersih ya, itu kan karena kita bersihnya pakai bensin. Kalau udah bersih, kita kasih oli aja nggak apa-apa, biar dia nggak seret, nggak apa-apa ya. Penting ini kan karatnya udah hilang ya, oli juga dia bagus ya, oli yang baru ya teman-teman. Oke, pelornya nih kita masukin. Jadi kan ada agak sebelah sana kan bolong ya, nah itu yang agak legok ya, agak legok itu buat yang ini. Nah, besi dua ini ada pernya, dalamnya ada pelornya, kita masukin. Oke, nah itu kita pasang pernya, kita masukin ke dalam wadah box otomatisnya itu ya, kita tempatkan gitu ya. Dan yang jendela dua tadi yang saya pasang tadi itu menghadapnya ke soket colokan yang ke arah soket ya, maksudnya yang ke arah soket itu, yang dua kayak jendela dua besi bentuk N ya. Nah, itu ke arah colokan itu ya, karena ada nempelan di situ sensornya. Oke, kita coba ini kasih oli ya. Oke, karena kalau nggak dikasih oli itu agak keras. Ini sudah saya kasih oli ya teman-teman. Oke, lanjut, kita langsung coba tes pasang apakah benar permasalahan ada di sini, ada di pada otomatis sensor ini ya, sensor pada remnya, atau ada yang lainnya gitu ya. Ini saya coba colokin dulu, nanti saya mau coba tes. Oke teman-teman ya, kita tes ya, kita coba. Oke, berarti masalahnya ada di sensor remnya ya, otomatis pada rem.
Oke, mantap ya. Dan saya coba lagi dan mantap. Oke. Dan intinya permasalahan ada pada otomatis remnya ya teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, semoga video ini bermanfaat. Intinya kalau ada yang mau dipertanyakan itu tadi masalah kendala motor itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Nah, kalau mau ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Dan intinya kalau kita mencari tahu kerusakan pada motor, kita harus jangan gerusa-gerusu ya teman-teman. Terus cari tahu secara teliti, cari. Oke. Nah, intinya ini udah normal. Nanti tinggal kita reset ulang ya di part 2 ya teman-teman, di video berikutnya. Oke, terima kasih.